Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah pengantar studi Islam dengan pembahasan hadis bagian kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kodifikasi atau tadwin hadis bagian pertama. Hadis nabawi atau sunnah nabawiyah merupakan satu dari dua sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis dalam syariat diantaranya adalah menafsirkan Al-Quran dan menetapkan hukum-hukum lain yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dahulu, para sahabat yang biasa mendengarkan perkataan Nabi dan menyaksikan perbuatan dan kehidupan Nabi secara langsung, jika mereka berselisih dalam menafsirkan ayat Al-Quran atau kesulitan dalam menentukan suatu hukum, mereka merujuk kepada hadis Nabi. Mereka sangat memegang teguh sunnah yang belum lama diwariskan Rasulullah SAW sebagai pelengkap wahyu yang turun untuk seluruh manusia. Sejak zaman kenabian, hadis merupakan ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hadis mendapat tempat tersendiri di hati para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah Al-Quran, seseorang akan dimuliakan sesuai dengan tingkat keilmuan dan hafalan hadisnya. Karena itu, mereka sangat termotivasi untuk mempelajari dan menghafal hadis-hadis Nabi melalui proses periwayatan. Dan tidak heran jika sebagian mereka sanggup untuk menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer demi mencari satu hadis saja. Pembukuan hadis adalah bagian dari penjagaan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti penjagaan terhadap kemurnian syariat Islam yang bersumber pada hadis-hadis Nabi. Pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai tadwin hadis menggunakan metode-metode berikut ini. Yang pertama, umat yang mengamalkan hadis tersebut. Yang kedua, hafalan dan tulisan. Dan yang ketiga, meriwayatkan dan mengajarkan hadis, halaqah, dan dars. Dengan menggunakan tiga metode ini, pengumpulan, tadwin atau penghimpunan, pengklasifikasian, dan tadwib atau formasi serta penulisan ahadis dapat diklasifikasikan dalam 4 periode. Periode pertama. Periode ini berawal dari rentang hidup Nabi Muhammad SAW sampai abad pertama Hijriah. Pada masa ini, ahadis dikumpulkan dengan cara menghafal, pengajaran, dan penghimpunan atau tadwin. Perinciannya sebagai berikut. Penghafal hadis terkenal dari kalangan sahabat. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah pada usia 78 tahun. Beliau meriwayatkan 5.374 ahadis. Murid beliau berjumlah hampir 800 orang. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah pada usia 71 tahun. Beliau meriwayatkan 2.660 hadis. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah pada usia 67 tahun. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Yang keempat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 73 Hijriah pada usia 84 tahun. Beliau meriwayatkan 1630 hadis. Yang kelima,
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 78 Hijriah pada usia 94 tahun. Beliau meriwayatkan 1560 hadis. Yang keenam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada tahun 93 Hijriah pada usia 103 tahun. Beliau meriwayatkan 1286 hadis. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 74 Hijriah pada usia 84 tahun. Beliau meriwayatkan 1170 hadis. Mereka semua dari 1 sampai 7 termasuk para sahabat yang menghafalkan hadis lebih dari 1000 hadis. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Yang kesembilan ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 40 Hijriah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 33 Hijriah. Ketiga sahabat ini termasuk yang menghafalkan hadis antara 500 sampai 1000 hadis. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada tahun 13 Hijriah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat pada tahun 36 Hijriah. Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat pada tahun 59 Hijriah. Ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wafat pada tahun 52 Hijriah. Kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu wafat pada tahun 51 Hijriah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wafat pada tahun 19 Hijriah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat pada tahun 81 Hijriah. Mereka ini semua nomor 8 sampai dengan 18 termasuk sahabat yang meriwayatkan lebih dari 100 hadis namun kurang dari 500. Selanjutnya, para penghafal hadis dari kalangan tabi'in. Kita tidak dapat melupakan para tabi'in senior setelah perjuangan mereka yang tidak ada hentinya, mengumpulkan harta yang berharga berupa sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diperkaya dengan hasanah sunnah tersebut untuk selamanya. Di antara mereka, para tabi'in adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sa'id bin Musayyib. Beliau dilahirkan pada tahun kedua di zaman berkuasanya Umar radhiyallahu anhu di Madinah dan meninggal pada tahun 105 Hijriah. Beliau mempelajari hadis dan seluk-beluk ilmunya dari Utsman, Aisyah, Abu Hurairah, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhum. Yang kedua, Urwah bin Zubair. Beliau adalah di antara orang yang dianggap paling berilmu dari Madinah. Beliau merupakan keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang paling banyak meriwayatkan dari bibinya tersebut. Beliau memiliki fadilah karena menjadi murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Shalih bin Kisan dan Imam Az-Zuhri adalah di antara murid beliau yang terkenal. Beliau meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Yang ketiga ada Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau adalah di antara 7 qadhi atau hakim terkenal di Madinah. Beliau mempelajari hadis dari ayahnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya. Nafi, Az-Zuhri, dan banyak ulama tabi'in lainnya adalah murid dari beliau.
Yang keempat, Nafi. Beliau adalah Maula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan murid utamanya. Beliau adalah guru dari Imam Malik rahimahullah. Riwayat Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rantai sanad emas menurut para ulama hadis. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah. Karya tulis pada periode Tatwin yang pertama yaitu Shahifah As-Shadiqah. Shahifah ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, wafat pada tahun 63 Hijriah pada usia 77 tahun. Beliau memiliki kecintaan yang sangat besar dalam menulis dan mencatat. Apa saja yang beliau dengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera beliau catat. Beliau secara pribadi mendapatkan izin khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis. Risalah beliau ini terdiri dari sekitar 1000 hadis. Risalah ini tetap dijaga dan dipelihara oleh keluarga beliau dalam waktu yang lama. Semua isi risalah ini dapat ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Yang kedua, Shahifah As-Shahihah. Shahifah ini dinisbatkan kepada Humam bin Munabbih, wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau termasuk murid terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuliskan semua hadis dari gurunya. Salinan manuskrip ini masih tersedia di perpustakaan Berlin di Jerman dan di perpustakaan Damaskus di Suriah. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah telah mengkategorisasikan semua isi Shahifah ini di dalam musnadnya di bawah bab riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Risalah ini mengandung 138 riwayat. Shahifah ini merupakan bagian atau juz dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan mayoritas riwayat-riwayatnya terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Yang kata-kata dalam hadis-hadis tersebut hampir sama semua dan tidak ada perbedaan yang mencolok. Yang ketiga, Shahifah Bashir bin Nahik. Beliau adalah murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga mengumpulkan dan menulis sebuah risalah hadis yang beliau bacakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum mereka meninggal dunia, beliau telah memeriksanya. Yang keempat, Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musnad ini ditulis selama masa sahabat. Salinan musnad ini ada pada ayahanda Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, seorang gubernur Mesir yang meninggal pada tahun 86 Hijriah. Beliau menulis kepada Kasir bin Murrah, memerintahkannya untuk menulis semua hadis yang didengarnya dari para sahabat, lalu mengirimkannya kepadanya. Dalam surat perintahnya ini, beliau mengatakan pada Kasir tidak perlu mengirimkan hadis-hadis riwayat Abu Hurairah karena beliau telah memilikinya. Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ditulis kembali dalam bentuk tulisan tangan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan tulisan tangan ini masih tersedia di perpustakaan Jerman. Yang kelima, Shahifah Ali radhiyallahu anhu. Kita dapati dari penelitian Imam Bukhari bahwa Shahifah ini cukup besar dan di dalamnya berisi masalah zakat, amaliyah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di Madinah, khutbah haji wada, dan petunjuk-petunjuk Islami. Yang keenam, khutbah terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Fathul Makkah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Syah Yamani radhiyallahu anhu untuk menuliskan khutbah terakhir beliau. Yang ketujuh, Shahifah Jabir radhiyallahu anhu. Murid beliau Wahab bin Munabbih dan Sulaiman bin Qais al-Ashkari menghimpun riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Di dalamnya mereka menuliskan permasalahan haji dan khutbah haji wada. Yang kedelapan, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha ditulis oleh murid beliau Urwah bin Zubair. Yang kesembilan, ahadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada cukup banyak kompilasi ahadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair di antara yang menghimpun ahadits beliau. Yang ke-10, Shahifah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'id bin Hilal meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu akan menyebutkan semua hadis yang beliau tulis dengan ingatan atau hafalan. Ketika menunjukkan kepada kami, beliau mengatakan, "Saya mendengarkan langsung riwayat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menuliskannya dan membacanya kembali di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menyetujuinya." Yang ke-11, Amru bin Hazm radhiyallahu anhu. Ketika beliau diangkat menjadi gubernur dan dikirim ke Yaman, beliau diberi perintah dan petunjuk tertulis. Beliau tidak hanya menjaga petunjuk tersebut, namun beliau juga menambahkan 21 perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau jadikan dalam bentuk buku. Yang ke-12, Risalah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Risalah ini diberikan kepada putra beliau dalam bentuk sebuah wasiat. Risalah ini adalah harta yang besar. Yang ke-13, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau telah mengetahui bagaimana cara membaca serta menulis semenjak zaman jahiliyah. Yang ke-14, Maktub Nafi radhiyallahu anha. Sulaiman bin Musa meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendiktekan hadis sedangkan Nafi menulisnya. Yang ke-15, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma'an meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan sebuah buku. Ketika beliau membuka penutup buku tersebut, beliau berkata, "Ayahku yang menulis ini." Apabila penelitian ini dilanjutkan dengan menyebutkan jumlah contoh-contoh yang lainnya, niscaya jumlahnya akan terlalu besar. Selama periode pertama ini, para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama tabi'in besar lebih memfokuskan menggunakan hafalan mereka daripada menulis. Pada periode kedua, pengumpulan ahadits dalam bentuk buku bermula. Periode yang kedua dimulai dari sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in mulai menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Penghimpun hadis pada periode kedua. Yang pertama, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Beliau dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya. Beliau menimba ilmu dari orang-orang besar. Di antara kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang menjadi gurunya adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Di antara tabi'in yang menjadi guru Muhammad bin Syihab Az-Zuhri di antaranya Sa'id bin Musayyib dan Mahmud bin Rabi'ah. Di antara murid dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah adalah Imam Al-Auza'i, Imam Malik, dan
Sufyan bin Uyainah. Murid-murid dari Imam Az-Zuhri termasuk imam-imam hadis terbesar. Pada tahun 101 Hijriah, beliau diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah untuk mengumpulkan dan menghimpun hadis. Selain itu juga, Umar bin Abdul Aziz memberikan perintah kepada Gubernur Madinah Abu Bakar Muhammad bin Amru bin Hazm untuk menuliskan semua ahadits yang dimiliki oleh Umroh bin Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memerintahkan semua orang yang bertanggung jawab di negara Islam untuk mengumpulkan hadis, kumpulan itu berbentuk sebuah buku. Ketika mereka sampai ke ibu kota Damaskus, salinan kopi buku tersebut dikirimkan ke semua penjuru negeri Islam. Setelah Imam Az-Zuhri rahimahullah mulai mengumpulkan ahadits, ahli ilmu lainnya mulai turut bergabung dengan beliau. Yang terutama di antara mereka adalah Abdul Malik bin Juraj rahimahullah di Makkah, Imam Al-Auza'i rahimahullah di Syam, Muammar bin Rasyid rahimahullah di Yaman, Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah di Kufah, Imam Hamad bin Salamah rahimahullah di Basra, Abdullah bin Mubarak rahimahullah di Khurasan, dan Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik memiliki kedudukan di dalam mengajarkan hadis di Madinah setelah Imam Az-Zuhri. Beliau menimba ilmu dari Imam Az-Zuhri, Imam Nafi' dan ulama besar lainnya. Murid beliau mencapai 900 orang dan pelajaran beliau menyebar sampai ke Hijaz, Syam, Palestina, Mesir, Afrika, dan Andalusia atau Spanyol. Di antara murid-murid beliau adalah Lais bin Sa'ad rahimahullah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Karya tulis pada periode kedua ini diantaranya yang pertama, Al-Muwatta karya Imam Malik. Selama rentang waktu ini, sejumlah buku hadis telah disusun. Al-Muwatta memiliki kedudukan tersendiri pada periode ini. Buku ini ditulis antara tahun 130 Hijriah sampai 141 Hijriah. Buku ini memiliki kurang lebih 1720 hadis. Buku hadis lain yang dihimpun pada periode kedua ini diantaranya Jami' Sufyan As-Tsauri, Jami' Abdullah bin Mubarak, Jami' Imam Al-Auza'i, Jami' Ibnu Juraj, Kitabul Akhraj karya Qadhi Abu Yusuf, serta Kitabul Asar karya Imam Muhammad. Pada rentang periode kedua ini, hadis-hadis Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, asar para sahabat, dan fatwa para tabi'in dihimpun beserta syarah tertentu dari ucapan sahabat, tabi'in, atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan dari pembahasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna.